Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dari Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan judul "Jangan takut dan khawatir menghadapi kesulitan dan ancaman". Saat menghadapi penderitaan, seseorang akan nampak karakter aslinya tidak dapat lagi dibuat-buat. Sedang aniaya adalah salah satu alat uji yang ampuh untuk mengerti siapa orang yang setia, yang sejati, dan yang palsu. Cepat atau lambat, iman kita akan menghadapi pengujian. Ujian bisa melalui godaan dunia yang membuat kita kompromi dengan dosa, atau kita tetap setia kepada Allah. Namun, jangan pernah menyerah kepada penderitaan, kesulitan, masalah, dan tantangan kehidupan apapun bentuknya, karena Allah berdaulat memelihara semua milik-Nya. Hidup hanyalah sekali dan singkat. Pemeliharaan Allah yang menjangkau bahkan sampai pada rincian yang terkecil dari dunia ini merupakan pencegah terhadap ketakutan dan kekhawatiran. 2 keping uang pada zaman itu dapat untuk membeli 5 ekor burung pipit. Dapat dipahami burung itu kurang berharga, namun itu pun diperhatikan oleh Allah, apalagi kita manusia pasti lebih berharga dibanding dengan burung pipit. Tanpa tuntunan dan seizin Allah, tidak ada peristiwa sekecil apapun yang bisa terjadi. Jika sekarang ini ada banyak kabar yang menakutkan terkait corona dan lain-lain, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sekali dan singkat. Maka mari kita pasrahkan pada Allah yang sanggup mengatur segala sesuatunya, supaya kita tidak terus diikat dengan ketakutan dan kekhawatiran, sehingga kita tidak bergerak dan melakukan apapun. Sekalipun kita juga harus menghargai prokes dan aturan yang ada. Masalah dan kekhawatiran dalam dunia ini tidak pernah berakhir. Tuhan berjanji akan memperlengkapi kita dengan kekuatan, kemampuan, dan perlindungan karena kita sangat berharga di hadapan-Nya. Namun, tidak berarti Allah akan mencegah terjadinya kesulitan dalam diri dan hidup kita. Karena masalah dan penderitaan hidup itu menjadi ujian bagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang sejati, untuk menghadapi tekanan hidup setiap hari.
maka kesetiaan dan keberanian mutlak dibutuhkan. Karena siapa yang dapat bertahan sampai akhir akan menerima penghargaan yang mulia dari Allah. Kita diperintahkan untuk tidak takut dan khawatir karena kebenaran pasti akan menang. Jiwa lebih penting daripada tubuh. Aniaya dapat mematikan tubuh, tetapi di hadapan Allah orang percaya diselamatkan. Ingat bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita yang percaya kepadanya. Dia yang atur hidup kita secara sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.